Sabirun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desrianti dengan NIM 2430203018. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fikih siasa malia, yang mana video ini merupakan tugas dari fikih siasa dengan dosen pengampu Bapak Prof. Zainuddin dan Bapak Baihaqi. Yuk teman-teman ikuti dari awal sampai akhir biar teman-teman gak salah paham. Sobat, pernah gak sih kita bertanya, gimana sebenarnya Islam mengatur keuangan negara? Nah, jawabannya ada dalam satu fikih siasa malia. Mari kita uraikan biar mudah difahami. Nah, fikih siasa malia adalah ilmu tentang kebijakan dan pengolahan keuangan negara dalam Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Fikih siasa malia adalah kebijakan keuangan negara, bagaimana negara menata ekonomi dan kebijakan apa yang muncul, baik itu kebijakan seperti meminjam uang ke luar negeri. Ilmu ini nggak cuma bicara uang masuk dari mana, uang keluar untuk apa, tapi lebih dalam lagi sobat. Ia bicara tentang prinsip pengolahan harta untuk umat. Prinsip utamanya adalah keadilan dan kemaslahatan. Harta yang dikumpulkan seperti pajak, zakat, atau hasil kekayaan alam dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk yang seadil-adilnya serta yang membawa manfaat sebesar-besarnya. Misal, untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan infrastruktur, untuk pembangunan rumah sakit. Jadi, fikih siasa ini adalah panduan penggunaan uang rakyat, tapi yang versi Islam. Jadi, rakyat bisa sejahtera, adil, dan hak-hak setiap orang lemah itu terpenuhi. Nah, sobat yang beriman, prinsip dasar fikih siasa malia terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Islam menekankan dua prinsip utama dalam tata kelola keuangan negara. Apa saja itu? Yang pertama adalah Al-Adil. Al-Adil adalah keadilan. Keadilan adalah fondasi utama dalam umat Islam, baik di seluruh aspek manapun, termasuk dalam pengolahan harta negara. Al-Quran menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani. Terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan masih banyak lagi hadis dan ayat yang menjelaskan tentang keadilan ini. Nah, dalam konteks keuangan negara, ayat ini mengajarkan bahwa setiap kebijakan fiskal, pajak, dan harta harus berdasarkan keadilan, baik itu bantuan, bansos, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah prinsip kemaslahatan, disebut dengan Al-Marsalah. Islam menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan akhir. Setiap kebijakan publik, harta negara harus dikelola agar bisa memberikan manfaat bagi sebanyak orang. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Ashri ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afa Allah ala rasulihi min ahlil Quran. Sobat yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an raqiyatin." Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis ini menegaskan bahwa mengelola keuangan publik adalah amanah besar. Setiap pejabat negara, bendahara publik, hingga pelaksanaan kebijakan keuangan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, bukan hanya di dunia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita masuk ke kasus kontemporer yang lagi viral sobat, yaitu dana bansos di Indonesia. Nah, yang kasus ini adalah relawan dengan siasa malia. Mari kita bahas sobat.
Nah, menurut data Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada triwulan 1 tahun 2025 ditemukan sekitar 1,9 juta penerima bansos yang salah sasaran. Beberapa di antaranya bukan dari golongan miskin, bahkan terdapat ASN, pensiunan, dan data ganda penerima bantuan ya sobat. Akibatnya potensi kerugian negara mencapai 523 miliar. Nah, selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menemukan 21 juta data ganda penerima bansos yang akhirnya harus dinonaktifkan. Lembaga menilai kesalahan data ini sangat serius karena bisa menyebabkan ketidakadilan dan ketidakmerataan atau salah guna ya sobat. Nah, dari segi fiskal, Kementerian Keuangan melaporkan sebanyak itu tahun 2024 sebanyak 3.350 triliun itu digunakan untuk kepentingan, dan jika tidak dikelola dengan benar itu dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia ya sobat. Nah, kalau kita analisis dari Vicky Siasa Malia terhadap kasus bansos ini dari perspektif Siasa Malia, kasus bansos ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah belum sepenuhnya dijalankan dalam pengolahan keuangan publik. Nah, menurut sobat, apa sih prinsip yang dilanggar? Nah, prinsip yang dilanggar menurut aku yang pertama itu adalah prinsip amanah. Itu membuktikan bahwa pejabat tidak amanah dalam bertugas, atau lalai, atau bahkan disengaja-sengaja untuk memberikan bantuan kepada keluarganya mungkin. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasul wa nakhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang sudah dipercayakan kepadamu. Nah, penyalahgunaan dana bansos berarti mengkhianati amanah harta rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umat. Nah, yang kedua adalah prinsip keadilan dilanggar di sana. Jika bansos justru diterima oleh orang yang tidak berhak, maka prinsip keadilan benar-benar tidak diterapkan. Seperti dalam surat Al-Asyr ayat 7 tadi, telah menegaskan larangan harta tidak hanya berputar di tangan orang kaya saja. Jika seperti itu, maka yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, Vicky Siasa Malia mengajarkan setiap kebijakan keuangan harus bermanfaat. Bansos yang salah sasaran menciptakan kerusakan karena rakyat miskin kehilangan hak dan